Halo, nama saya Adi. Di sini saya sebagai lead UI UX designer. Di IndoCyber sendiri saya sudah bekerja kurang lebih 12 tahun. Profesi UI design sendiri sebenarnya sudah cukup lama di Indonesia. Hanya saja baru 1 dekade ini profesi tersebut mulai terkenal. Banyak perusahaan-perusahaan yang menyadari pentingnya UI di dalam aplikasi atau produk-produk mereka. Karena UI sendiri itu memberi kesan pertama kepada user mengenai bagaimana aplikasi ataupun produk mereka tersebut. Saya tertarik pada bidang ini karena semenjak kecil saya suka dengan gambar. Kemudian saat SMA juga sudah mulai belajar editing grafis. Lanjutkan saat kuliah mencoba membuat animasi sederhana. Buat saya membuat gambar ataupun memadukannya dengan warna untuk menyampaikan pesan pada orang lain itu adalah hal yang menarik. Itulah kenapa saya ingin hal ini saya lanjutkan sebagai jalur karir saya. Saat kuliah dulu saya mengambil jurusan IT. Namun di saat itu saya lebih banyak mengeksplorasi bagian-bagian layout depan ketimbang bagian back-end dari aplikasi tersebut. Bagaimana aplikasi tersebut mudah digunakan, bagaimana layout-layoutnya itu tidak membuat bingung user tidak bingung untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain ataupun melakukan proses yang satu dengan proses yang lain. Nah, berangkat dari situ saya berkeinginan untuk bagaimana supaya bidang yang saya suka ini bisa saya combine dengan dunia IT. Nah, kira-kira skill apa aja sih yang kita butuhkan sebagai seorang UI designer? Nah, di sini kita bisa membagi hal tersebut kepada 2 hal, yaitu ada soft skill dan hard skill. Untuk soft skill sendiri, yang pertama itu ada empati, di mana kita coba memahami kesulitan user, kemudian kita melihat juga target project yang kita kerjakan seperti apa, ataupun kita juga mencoba memposisikan diri di posisi user. Jadi kita kebayang saat si user menggunakan aplikasi tersebut, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan dari aplikasi atau produk yang sedang kita buat. Kemudian yang kedua adalah skill komunikasi, di mana kita menyampaikan detail ide yang kita miliki kepada klien ataupun kepada tim kita sendiri. Selain itu, kita juga mesti mempunyai skill bekerjasama dalam tim. Karena sebagai UI designer, kita tidak mungkin bekerja sendiri. Kita pasti bekerja dalam sebuah tim, di mana di situ ada UX designer, ada front end developer, ada back end developer. Nah, kita harus bisa berkolaborasi dengan mereka. Selain itu, kita juga harus bisa memilih ide-ide yang kita punyai, mana saja yang kira-kira bisa diterapkan di dalam proyek yang sedang kita buat saat itu. Nah, untuk hard skill-nya, seorang UI designer butuhkan penguasaan seperti teori warna, tipografi, kemudian pola desain UI, dan juga desain basic dasar. Penguasaan aplikasi-aplikasi seperti Figma ataupun Adobe XD, kemudian aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop maupun Illustrator juga dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan kita sebagai seorang UI designer. Dalam bekerja biasanya ada kendala yang muncul. Tidak selamanya pekerjaan yang kita kerjakan itu mulus. Nah, biasanya kendala yang saya temukan saat membuat sebuah UI itu adalah ide yang mentok ataupun ketidaksesuaian warna yang sedang dibuat. Biasanya kalau sudah begini, saya mencari referensi lain seperti web grafis, yaitu Dribbble ataupun Awards ataupun sumber lainnya, di mana saya mengambil beberapa ide yang ada di situ, kemudian saya combine kepada project yang sedang saya buat. Perubahan yang saya lihat
sejak saya meniti karir di bidang ini, baik UI maupun UX, dahulu kedua bidang ini belum menjadi hal penting bagi perusahaan. Target utama masih menitik beratkan pada proses di aplikasi tersebut maupun target akhir atau hasil akhir dari aplikasi ataupun produk yang dibuat. Namun, di era transformasi digital saat ini, kedua bidang tersebut menjadi bagian penting bagi perusahaan. Kesempatan berkarir pun di kedua bidang itu terbuka luas. Keuntungan bagi perusahaan yang mempunyai UI yang bagus dan UX yang baik adalah produk ataupun aplikasi perusahaan tersebut akan lebih diingat dan juga lebih sering digunakan oleh user. Pesan saya bagi siapapun yang ingin meniti karir di bidang ini, mulailah sering-sering melihat referensi-referensi yang sudah ada. Cobalah untuk mempelajari teori-teori dasar desain seperti teori warna, tipografi, dan juga timbulkanlah rasa penasaran saat kalian melihat sebuah desain. Seperti kenapa buttonnya seperti ini, atau kenapa sih layout yang dibuat seperti ini, atau kenapa sih warna yang dipakai seperti ini. Kemudian cobalah untuk berlatih membuat desain persis seperti yang kalian lihat. Misalkan kalian pilih satu desain yang kalian suka, kalian buat desain tersebut dari nol. Secara tidak langsung, proses tersebut akan memperkaya ide kita dalam mendesain sesuatu. Setelah kalian berulang kali membuat hal tersebut, cobalah untuk mengimprove desain yang sudah kalian buat tersebut. Kemudian jangan pernah merasa puas. Teruslah haus akan ilmu dan juga jangan pernah merasa sudah ahli, karena secara tidak langsung hal tersebut akan membuat diri kita malas untuk belajar kembali atau untuk mempelajari hal-hal baru lainnya. Akhir kata, semoga siapapun yang akan memulai karir di bidang ini atau siapapun yang akan melakukan karir switching, semoga kalian sukses di jalur kalian masing-masing.